Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Damayanti, saya dari program studi agribisnis kelas 3E. Di sini saya akan membuat video menjawab pertanyaan untuk memenuhi ujian akhir semester penanganan limbah hasil pertanian. Di sini saya akan membacakan soal pertama, yaitu salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisi limbah adalah dengan menerapkan 6R, yaitu rethink, reduce, reuse, recycle, responsible disposal. Jelaskan secara detail. Yang pertama yaitu rethink. Rethink adalah memikirkan kembali. Jadi kita itu sebelum membeli produk, kita itu harus memikirkan kembali. Karena limbah yang dihasilkan dari kita membeli produk itu tadi itu akan mencemari lingkungan. Yang kedua yaitu reduce atau kurangi pemakaian. Jadi waktu kita belanja, kita harus menggunakan seperti tas belanja plastik. Lalu kurangi kemasan kecil, karena kemasan kecil itu biasanya kan kayak kemasan kopi itu sekali pakai buang, sekali pakai buang. Seharusnya mengurangi, kecuali kalau kita bisa memanfaatkan kayak dipakai buat kerajinan atau apa seperti itu. Yang ketiga yaitu reuse atau pemakaian kembali. Jadi kita kayak membeli botol aqua gitu kan, ada botol plastiknya, itu lebih baik kita gunakan kembali daripada kita membuangnya atau kita membawa botol sendiri. Terus waktu kita membeli makanan itu mendingan kita bawa makanan sendiri daripada kita membeli dan memakai styrofoam yang akhirnya nanti dibuang dan tidak dipakai kembali. Yang keempat yaitu root. Jadi root itu seperti contoh kita itu kayak punya sampah rumah tangga, bekas masak, sayur-sayuran, itu jangan dibuang. Jadi kita itu bisa mengolahnya sebagai pupuk kompos. Dan yang kelima yaitu recycle atau mendaur ulang barang kembali. Jadi maksud dari mendaur ulang barang kembali ini seperti contoh kita sudah tidak memakai sendok plastik gitu ya. Kan itu daripada dibuang mencemari lingkungan, lebih baik dijadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat, kayak dipakai gantungan kunci atau dipakai mainan apa gitu. Dan yang terakhir yaitu responsible disposal. Responsible disposal itu adalah pembuangan yang bertanggung jawab. Jadi sebelum kita membuang itu kita harus jadi orang yang bertanggung jawab. Seperti kita, oh iya kita makan ini, masa kita nanti itu buang sembarangan yang mencemari lingkungan. Sebenarnya harusnya tidak seperti itu. Jadi kita harus dibuang sesuai tempatnya, kayak sampah organik ya sampah organik, anorganik ya anorganik, seperti itu. Jadi tidak boleh dibuang sembarangan supaya kita nanti itu enak waktu pemisahan atau mendaur ulang kembali. Soal yang kedua yaitu jelaskan tahapan-tahapan dalam metodologi audit produksi bersih. Jadi pengorganisasian keperluan untuk produksi bersih itu yang pertama perencanaan dan pengorganisasian. Jadi tahap awal di perencanaan dan pengorganisasian ini yaitu komitmen manajemen. Komitmen manajemen itu adalah tahapan yang sangat penting karena untuk menetapkan kebijakan dalam meminimalisi limbah. Yang kedua yaitu pembentukan tim program produksi bersih. Jadi yang dimaksud dari tim program produksi bersih ini yaitu sekelompok orang yang sudah ditugaskan untuk bertanggung jawab atas penerapan produksi bersih. Nah, terus persyaratan masuk jadi tim produksi bersih ini, yang pertama itu berpengalaman dalam bidang produksi bersih. Yang kedua, mengetahui kualifikasi proses industri. Yang ketiga, mengetahui perkembangan produksi limbah. Dan yang keempat yaitu mudah mengenal anggota atau kayak friendly gitu. Tahap awal yang ketiga yaitu penetapan tujuan dan lingkup program. Jadi maksud dari penetapan itu harus ditetapkan sebagai alat ukur keberhasilan penetapan produksi bersih. Karena semakin mudah diukur itu semakin mudah diraih juga, seperti itu. Syarat bagi keberhasilan yaitu disetujui oleh semua pihak. Terus dapat diukur dengan waktu. Lalu program yang dibuat itu terarah dan mudah dimengerti oleh anggota lainnya dan industri. Selain itu sesuai dengan komitmen awal perusahaan dan dapat dilaksanakan dengan metode-metode yang sudah ada. Dan tahap awal yang terakhir yaitu mengidentifikasi sumber pencemar.
Mengidentifikasi sumber pencemar ini bertujuan untuk mengkaji tentang sebab terjadinya limbah itu seperti apa. Terus kegiatan yang dilakukan adalah mencatat semua masalah yang berkenaan dengan limbah tersebut, mengidentifikasi penyebab masalah dan menentukan penyebab utama dari pencemar limbah. Dan yang kedua, setelah pengorganisasian dan perencanaan yaitu fase pra-pengkajian. Fase pra-pengkajian yaitu bertujuan untuk mengkaji kegiatan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan segala informasi yang terperinci mengenai sumber pencemaran dan pengidentifikasian beserta mengevaluasi peluang untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Dan yang selanjutnya yaitu analisis kelayakan. Analisis kelayakan itu ada 3, dan yang pertama yaitu analisis teknik. Analisis teknik itu meliputi proses dan peralatan, tenaga kerja, bahan. Yang kedua yaitu kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi yaitu tujuan untuk menentukan apakah program produksi bersih dapat dilanjutkan atau tidak. Terus biasanya itu menggunakan metode standar yang sudah biasa digunakan dalam perhitungan keuangan kayak NPV, IRR, BC rasio, BEP, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu implementasi. Implementasi itu meliputi justifikasi proyek, pelaksanaan produksi bersih, evaluasi kerja, pengulangan proses. Dan soal nomor 3 yaitu industri kecil dan menengah mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia 99%, dan limbah yang dihasilkan tidak dapat terelakkan. Namun sebagian besar dan hampir keseluruhan pelaku UMKM abai dalam penanganan limbah dengan dalih keterbatasan anggaran. Apabila Anda ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian, langkah apakah yang akan Anda lakukan? Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, dan saya diposisikan sebagai Menteri Perindustrian. Di sini saya akan membuat program kerja atau proker, yaitu penyuluhan penanganan limbah hasil pertanian dengan peralatan yang ada gitu. Jadi kita nggak memerlukan peralatan yang modern sehingga membutuhkan anggaran yang tinggi. Nah, penyuluhan ini dilakukan semata-mata untuk mengingatkan dan menyadarkan UMKM itu bahwa limbah yang mereka hasilkan itu masih bisa dimanfaatkan kembali. Jadi seperti contoh UMKM pembuatan tahu. Jadi dalam pembuatan tahu banyak sekali limbah yang dihasilkan dan banyak sekali manfaat dari limbah tersebut. Seperti limbah cair yaitu air cucian kedelai, air perasan ampas itu, terus dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk cair organik. Terus yang kedua yaitu limbah padat. Limbah padatnya itu meliputi ampas tahu, seperti itu. Ampas tahu itu biasanya dibuat sebagai tempe gembos. Nah, tempe gembos itu biasanya bisa menaikkan nilai guna dari limbah itu yang awalnya tidak punya nilai menjadi punya nilai manfaat. Terus selanjutnya bisa dibuat sebagai nugget ampas tahu juga. Nah, yang selanjutnya itu limbah padat kayak plastik, seperti itu, limbah pendukung lah. Nah, itu bisa kita manfaatkan sebagai kerajinan, karena ketika kita berpikir bahwa ini apa sih, nggak penting, itu sebenarnya salah. Jadi kita itu harus mengumpulkan seluruh plastik yang telah dipakai, lalu kita bisa bikin kerajinan kayak taplak meja dari plastik, seperti itu, dianyam. Nanti kan bisa, kalau dijual bisa untuk nambah nilai jual dari produk limbah tersebut. Nah, untuk limbah ampas tahu yang kayak sering dibuat dibuat pakan ternak itu. Nah, tujuan dari penyuluhan itu yaitu menyadarkan UMKM bahwa limbah yang mereka hasilkan itu tidak semata-mata itu tidak menghasilkan apa-apa gitu. Jadi kalau mereka mau mengolah kayak jadi itu kayak tempe gembos, nugget tahu, itu pasti mereka akan punya omset yang lebih tinggi gitu. Jadi bisa dapat omset tambahan dari pengolahan limbah tersebut, seperti itu. Jadi penyuluhan itu semoga bisa kayak merubah pola pikir UMKM menjadi lebih maju lagi gitu. Cukup sekian jawaban dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.